Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Bolehkah kita sebagai seorang muslim mengamalkan sebuah hadis yang tergolong dhaif? Pertanyaan ini sering kali kita dengar dan banyak orang yang bingung dalam menyikapi hadis-hadis yang tergolong dhaif tersebut. Hal ini telah dijelaskan oleh para ulama ahli hadis bahwa hadis dhaif itu tidak selamanya bisa diamalkan dan juga tidak selamanya harus kita tolak. Ada hadis-hadis yang walaupun dia tergolong dhaif, namun dalam bab-bab tertentu dia masih bisa dijadikan sebagai acuan ya, atau bahkan diamalkan, tentunya dalam kondisi-kondisi tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Namun ada juga di antara para ulama yang berpendapat cukuplah bagi kita yang sahih-sahih saja, karena yang sahih maupun yang hasan atau yang dikenal dengan istilah hadis yang makbul, baik sahih maupun hasan, itu sudah cukup dan sudah demikian lengkap, sehingga kalaulah seseorang menyibukkan dirinya dengan mengamalkan yang sahih maupun yang hasan, maka dia sudah demikian tersibukkan, sehingga untuk apa lagi mengamalkan yang dhaif. Namun ada juga yang lebih bermudah-mudahan dalam masalah ini dan mengatakan boleh mengamalkan hatta yang dhaif. Tentunya secara ilmiah kita harus dudukkan masalah ini, dan bagi yang ingin mengamalkan hadis yang dhaif maka dia perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, tidak boleh dia mengamalkan sesuatu yang masuk kategori sangat lemah. Bukan hanya dhaif, tapi dhaif jiddan alias sangat lemah. Karena apa? Ketika suatu hadis telah dinyatakan oleh ahlinya sebagai hadis yang sangat lemah, berarti kemungkinannya kecil sekali kalau itu merupakan sabdanya Rasulullah SAW. Yang kedua, ketika seseorang hendak mengamalkan suatu hadis yang tergolong lemah, dia harus perhatikan dalam bab apa hadis ini berbicara. Kalau dia berbicara dalam bab akidah, sesuatu yang harus diyakini, maka tidak boleh itu bersandar kepada hadis yang lemah, karena keyakinan haruslah bersandar kepada sesuatu yang jelas, yang valid, karena dia akan menimbulkan atau akan menjadi pondasi bagi amalan-amalan yang akan dibangun di atasnya. Dan yang namanya pondasi harus kuat, sedangkan dhaif itu artinya lemah. Bagaimana sesuatu yang lemah dijadikan sebagai pondasi? Syarat yang ketiga yang dijelaskan oleh para ulama adalah hadis-hadis ini masuk dalam kategori fadhailul a'mal, alias hadis yang menjelaskan keutamaan amalan-amalan tertentu, ya, bukan hadis yang menetapkan suatu amalan baru. Dan ini adalah dua hal yang berbeda. Apabila hadis ini adalah satu-satunya hadis yang menetapkan disyariatkannya melakukan suatu amalan dan dia adalah hadis yang lemah, maka nggak boleh kita amalkan. Misalnya, ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa dalam hari tertentu atau pada hari tertentu, di saat tertentu, ada suatu sholat yang dianjurkan untuk dilakukan dan diberi iming-iming dengan pahala sekian, sekian, sekian. Setelah kita cari-cari, ternyata tidak ada satupun hadis yang menganjurkan amalan tersebut di waktu tersebut kecuali hadis yang lemah ini. Berarti hadis lemah di sini adalah hadis yang posisinya menetapkan suatu ibadah baru. Nah, mengamalkan hadis yang lemah dalam kondisi ini tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan adalah bila mana hadis ini hanya menjelaskan keutamaan suatu amalan yang amalan ini sudah jelas-jelas ditetapkan atau disyariatkan berdasarkan dalil-dalil lain yang sahih. Sebagai contoh misalnya sholat duha. Kita tahu bahwasanya sholat duha adalah sholat yang jelas-jelas disunnahkan oleh Rasulullah SAW.
dalam berbagai hadis. Apabila ada suatu hadis yang menyebutkan barang siapa sholat duha 2 rakaat misalnya, dia akan mendapatkan pahala, digugurkan 100 dosanya, ditambah 100 pahalanya, dan diangkat 100 derajat. Misalnya ada hadis seperti itu, maka hadis ini sejatinya tidaklah menetapkan ibadah baru, namun dia hanya menjelaskan fadilah yang akan didapatkan ketika seseorang melakukan suatu ibadah. Jadi masalahnya adalah apakah benar orang yang melakukan sholat duha itu mendapatkan pahala seperti itu, ya, bukan menetapkan adanya sholat duha itu sendiri. Nah, hadis yang seperti ini masih boleh diamalkan, akan tetapi jangan diyakini bahwa siapa yang mengamalkan sholat duha 2 rakaat dia pasti mendapatkan apa yang dijanjikan dalam hadis yang dhaif ini. Hanya saja seseorang berharap, ya, ya'mal bihi min babil ihtiyat, ya mudah-mudahanlah Allah memberikan pahala sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang dhaif tadi, di samping pahala-pahala yang dijanjikan dalam dalil-dalil lain yang sahih. Namun tidak bisa dipastikan bahwasanya dia pasti akan mendapatkan pahala tersebut, karena sekali lagi sumber beritanya itu masuk kategori hadis yang lemah. Kemudian ada yang menambahkan syarat lainnya, hadis ini harus memiliki atau tidak boleh dipopulerkan. Janganlah ketika seseorang itu mengamalkan hadis dhaif dia ikut mempopulerkannya di tengah-tengah masyarakat, sehingga dampaknya justru nanti yang sahih tidak dikenal, ya, tenggelam dan tergantikan dengan hadis-hadis yang lemah. Padahal harusnya adalah yang dipopulerkan, yang disosialisasikan, yang dipelihara adalah hadis-hadis yang sahih. Itu beberapa syarat yang disebutkan oleh para ulama bagi orang yang ingin mengamalkan hadis dhaif. Saya ulang lagi, pertama dia harus dalam bab fadhailul a'mal, keutamaan suatu amal ibadah yang memang sudah disahkan, sudah disyariatkan oleh dalil lain yang sahih. Yang kedua, tidak boleh berderajat terlalu lemah atau dhaif jiddan. Ya dhaif karena misalnya ada salah satu perawinya yang majhul, yang tidak dikenal identitasnya, atau sanadnya terputus, ya, atau di situ ada perawi yang dicap sebagai mudallis, atau perawi yang buruk hafalannya, dan secara redaksional juga tidak mengandung hal-hal yang aneh, yang mungkar, atau yang semisalnya, ya. Berikutnya adalah dia tidak boleh meyakini bahwa apa yang dijanjikan atau fadilah yang dijanjikan pada hadis tersebut adalah sesuatu yang pasti didapatkan oleh yang mengamalkan, namun dia hanya berharap, dan tidak boleh mempopulerkannya sehingga lebih dikenal daripada yang sahih. Ada juga bab lain yang para ulama itu cenderung bersikap toleran, ya, seperti bab tafsir. Demikian juga hadis-hadis yang bercerita tentang hal-hal yang mengajak orang untuk bersikap zuhud dan melembutkan hati. Biasanya para ulama itu melonggarkan, tidak mengetatkan. Ya, ada hadis yang masuk kategori lemah, ya, asalkan tidak sampai berstatus kedustaan atas nama Nabi, tidak sampai dikategorikan sebagai hadis maudhu, mereka masih meriwayatkan. Demikian juga dalam bab tafsir, mereka masih cenderung longgar, ya, tidak ketat dalam hal-hal seperti itu. Demikian juga dalam tentang sirah Nabi, ya, hal-hal yang berkaitan tentang sirah nabawiyah, mereka juga cenderung longgar. Akan tapi ketika dia mengandung suatu hukum syar'i, mengandung penghalalan atau pengharaman sesuatu, pensyariatan ibadah tertentu, hal-hal yang bersinggungan dengan masalah akidah, maka mereka ketat, ya, tidak ada yang bermudah-mudahan dalam hal ini. Itu kira-kira mauqif atau sikap yang diajarkan oleh para ulama terkait bagaimana dalam menyikapi dan mengamalkan hadis dhaif. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam. Bismillah.